Kalau kita berumah tangga sudah didominasi dengan perasaan untuk saling terus menyalahkan dan terus mengurangi dengan apa yang seharusnya yang didapatkan pasangan kita, ya sampai kita menikah 1000 kali pun juga tidak akan pernah kita merasa bahagia. Untuk tidak merasa kesepian di hari tua itu Ibu, Umulusi, 1. Mintalah kepada Allah kita memiliki pasangan cita rasa sahabat. Karena bersama orang yang tepat kita tidak akan pernah merasa sepi. Makanya saya selalu berkata, walaupun perkataan ini selalu ada pro dan kontra. Saya tuh selalu ngomong, orang yang lebih berat didoakan pertama kali bukan anak, tapi adalah pasangan kita yang telah membersamai kita dan telah menghalalkan dan dihalalkan diri kita di hadapan Allah. Anak-anak nanti akan punya jalur hidupnya masing-masing. Dan kita nanti akan bersama dengan pasangan kita. Mintalah kepada Allah supaya kita itu mendapatkan persahabatan bersama dengan pasangan hidup kita. Makanya Imam Ibnu Katsir membuat quote paling romantis yang pernah saya baca dari seorang ulama serius, yaitu seorang Imam Ibnu Katsir. Quote-nya apa? Yang paling romantis. Tidak ada persahabatan yang paling agung yang aku pernah lihat kecuali persahabatan antara seorang suami dan istri. Mendapatkan suami dan mendapatkan istri itu takdir. Tapi mendapatkan suami atau istri cita rasa sahabat itu anugerah dan karunia. Mintalah sama Allah supaya kita diberikan pasangan-pasangan yang dipanjangkan umurnya bersama dengan kita dalam taat. Berdoalah kepada Allah supaya kita dibersamakan dengan pasangan kita menua dan senja bersama di dalam ibadah. Dan bukan hanya taat dan ibadah, tapi mereka merupakan sahabat terbaik kita pada kehidupan. Itulah sahabat terbaik. Nggak akan pernah kesepian seseorang yang mereka itu mendapatkan pasangan cita rasa sahabat. Makanya ibu nanti kalau mendoakan, sebelum mendoakan anak, doakan suaminya dulu. Semoga dia jadi sahabatku hari ini, esok, dan di usia tua. Ada yang ngomong pada saya, kalau saya mendoakan anak dulu, Ustaz, baru suami saya. Kalau saya mengatakan enggak, kalau saya mendoakan pasangan saya dulu, baru mendoakan anak. Karena apa? Ya karena pasangan itulah yang terus akan membersamai kita dalam perkara-perkara yang halal dan Allah ridhoi. Bercandanya kita, dan orang kalau semakin dia saja terasa sahabat, ya bisa bercanda, bisa serius, bisa terkadang tegas, tapi dominan sehari-harinya itu diisi dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan itu kita harus selalu berdoa. Jadi kalau ibu tanya, gimana Ustaz supaya kita tidak kesepian? Ya jadikan suamimu itu adalah sahabat untukmu. Jadikan istri kita itu adalah sahabat terbaik untuk kita. Karena itu yang sejatinya kita butuhkan untuk mengusir rasa kesepian. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita memiliki aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita kepada Allah di waktu lapang. Seperti membantu dakwah. Pasti Allah akan memberikan kepada kita, ya, peneman di waktu-waktu kita sendirian ketika kita mau sangat membutuhkan Allah. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, Allah pasti mengenalimu di waktu sulitmu. Allah yang menghadirkan kepada kita. Ya, makanya bisa jadi akhirnya banyak hal yang kita harus lakukan untuk bisa menjadi sebuah legasi kita nanti untuk di masa tua kita. Membantu dakwah, memaksimalkan semua dakwah yang kita lakukan, membantu orang solih gitu ya, di dalam setiap proyek akhiratnya. Dengan satu tawasul. Tawasul kita kepada Allah menjadikan perantara, ya Allah jadikan ini menjadi keberkahanku di usia senja. Ya, kan salah satu yang menjadi tanda kebahagiaan itu apa? Terhindar dari keburukan di usia senja. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Aku berlindung dari keburukan di masa tua. Ya. Makanya Masya Allah inilah yang
Sekali lagi ya saya sampaikan, Syamila Wisdom itu salah satunya adalah menjadi jembatan setiap orang tua untuk bisa mengetahui ilmu apa yang harus mereka lakukan ketika di usia senja. Ya, insya Allah ini salah satu kegiatan yang kita hadiahkan untuk setiap orang tua. Kenapa kami akhirnya menggelar Syamila Wisdom ini? Karena berangkat dari beberapa curhat seorang ibu dan seorang bapak ketika sudah melewati angka 65. Lalu mereka ngomong sama kita, Ustadz kami itu ingin memandang kematian itu kayak gimana. Mereka ini rata-rata orang yang belajar kitab At-Tadhkirah di beberapa kajian kami. Lalu mereka itu pengen tahu tentang gimana sih memandang kematian. Kami nggak ngerti, kami terkadang ketakutan, kadang malam tidak bisa tidur. Kalau habis sisa nggak bisa tidur Ustadz sampai jam 1 karena mikir macam-macam gitu. Nah inilah saatnya kita memberikan sesuatu yang bisa menjadi kebaikan untuk mereka. Makanya Masya Allah kalau kita berada di lingkungan-lingkungan orang yang baik, mungkin lingkungan-lingkungan orang baik itulah yang akan menemani kita. Makanya pesantren itu kalau menurut saya, pesantren itu bukan hanya kita buat untuk anak-anak muda, tapi ada pesantren untuk orang tua lansia. Ini juga salah satu yang nanti kita gagas. Orang tua lansia yang jangan hanya diletakkan di panti jompo, yang hanya dibuat aktivitinya hanya untuk kesenangan, ya TV, joget, mungkin senam gitu. Tapi kalau bisa adalah kita memiliki sebuah pesantren untuk orang tua, menemani mereka di usia senja. Menemani mereka di usia senja. Sehingga mereka betul-betul tenang. Karena tidak ada yang menenangkan kecuali mereka mengenal Allah yang mereka akan kembali kepadanya sebentar lagi. Kita sering nggak dapat foto-foto, video orang tua yang mereka sampai tua masih bercanda, masih saling membonceng, masih saling bergandengan tangan. Hidup bersama dengan orang yang tepat itu nikmat. Hidup sama orang baik terkadang belum tentu nikmat. Tapi hidup bersama orang yang tepat itu nikmat. Akurasi ketepatan itu adalah ketika pasangan kita telah menjadi sahabat untuk kita. Kita bisa menjadi orang yang apa adanya, bercanda apa adanya. Kadang-kadang istri saya suka ngomong gini, oh bercanda gitu. Loh, bercanda gini, kalau saya berikan kepada orang, atau kamu berikan sama orang lain, itu dosa. Berarti kalau kita berikan sama pasangan kita, itu justru pahala besar. Karena menjadi pasangan suami istri tidak harus selalu serius. Kadang kita bermain, kan begitu. Kadang kita bercanda. Dan kita harus selalu memahami frekuensi-frekuensi itu. Kapan frekuensi serius, kapan frekuensi bercanda. Nikmat itu. Makanya salah satunya apa? Harus berdoa. Harus berdoa kita yang banyak supaya pasangan kita itu menjadi sahabat kita. Dan maaf ya kalau saya lagi ngomong kayak gini, jangan buru-buru kita langsung menyanggah. Dengan mengatakan apa? Lihat dulu dong suaminya Ustadz gitu. Bisa kita sanggah dengan perkataan itu. Tapi kita evaluasi aja masing-masing. Suami mengevaluasi, istri juga mengevaluasi. Kenapa kita saling mengevaluasi? Ya karena bisa jadi apa yang tidak kita peroleh pada kehidupan rumah tangga itu juga bisa jadi. Karena mungkin kita terlalu menuntut hak tapi tidak memperhatikan kewajiban. Kalau kita berumah tangga sudah didominasi dengan perasaan untuk saling terus menyalahkan dan terus mengurangi dengan apa yang seharusnya yang didapatkan pasangan kita, ya sampai kita menikah 1000 kali pun juga tidak akan pernah kita merasa bahagia. Karena sesungguhnya konsep pernikahan itu bukanlah ketika kita tidak menemukan kekurangan, enggaklah. Konsep bahagia dalam pernikahan itu kan simpel. Ketika sabar kita lebih besar daripada kesalahan dan kekurangan pasangan kita. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share.
Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.